harus memperkatakan mau berjaba orang wanita Abu Bakar bekas dikilau. Kita sebagai orang mukallaf harus percaya bahwa Abu Bakar Siddiq ya, yang namanya Abdullah bin Abi Quhafa, disebut Abu Bakar dia bapaknya perawan karena dia punya anak perawan namanya Aisyah dinikah oleh Rasul. Atau disebut Abu Bakar, Abu Bakar itu arti pagi-pagi, bapaknya pagi-pagi, maksudnya karena dia saat itu subuh-subuh itu orang yang pertama membenarkan Isra Mi'raj Nabi adalah Abu Bakar. Sehingga ketika ditanyakan kepada Abu Bakar oleh orang kafir Quraisy, Abu Bakar percaya nggak omongan Muhammad tuh bahwa dia terbang ke langit terus ke Masjidil Aqsa, ke langit dan lain-lain, subuh nih udah nyampe. Abu Bakar ngomong, jangankan segitu, lebih dari itu kalau Muhammad yang ngomong saya percaya. Salah satu peristiwa Abu Bakar itu, maka dia disebut As-Siddiq, yang membenarkan. Salah satu orang yang termasuk golongan pertama masuk Islam. Jadi cerita Islam ini tidak ada yang dicanggalkan sama sekali oleh Abu Bakar. Dengan batin jiwa raga dia percaya. Bahkan lebih dia lagi dia percaya asal Muhammad yang ngomong percaya. Orang musyrik pada saat itu yang sudah beriman pun pada saat cerita ini datang, lo baru kufur deh. Wah, Muhammad itu mulai elan jadi, itu mulai tutup baik. Lo baru gitu. Yang tadinya sudah beriman tadinya. Tapi karena ada cerita ini salah satu ujian kepada orang-orang mukmin saat itu juga untuk seberapa loyalitas ikut kepada Nabi. Tapi betul bukan itu. Malah sudah mundur ke lahannya. Bukan itu. Mundur lagi. Mungkin sudah nyumbang 70. Keren. Kita. Ya. Ya meskipun tidak apa acaranya besar-besar tidak, jadi kita kaya. Jadi itu ekspresi kita, salah satu ekspresi kita, kegembiraan kita atas datangnya bulan Maulid, bulan di mana pada bulan ini kan lahir orang yang paling baik sealam dunia. Kunci selamat Tuhan lahirnya bulan ini. Kalau 17 Agustus kita kan membentangkan bendera ya, ayo Ramadan ya, Ramadan itu Rabiul Awal ya kita membentangkan itu. Jadi itu dirayakan oleh kita sebagai bukti salah satu ekspresi kegembiraan umat menghadapi bulan Maulid, kelahiran Kanjeng Nabi. Kita mengadakan acara muludan. Yang penting menjadi lubang ini jawabnya. Ceritakan tentang Nabi, ayat kebaca ayat suci Quran, ayat dahar, muludan juga sekarang. Iya, ada ayat Quran, baca Quran, menceritakan tentang riwayat kehidupan Kanjeng Nabi, dahar, muludan. Mungkin kan santapan rohani ayat, santapan jasmani ayat. Di Batas udah rohani kan banget, bingung ini, butuh lapar betul baik. Jadi Abu Bakar orang yang pertama kali membenarkan kejadian Isra Mi'raj Nabi, sehingga disebut As-Siddiq. Namanya Abdullah bin Abi Quhafa. Abu Bakar itu termasuk sahabiyun, pangkatnya sahabat. Sahabat itu orang yang bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, hidup satu zaman, pernah bertemu dan beriman. Itu namanya sahabat. Kalau hidup satu zaman tapi tidak pernah bertemu meskipun beriman, bukan sahabat. Seperti siapa? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu bukan sahabat Nabi, padahal dia hidup satu zaman dengan Nabi, beriman kepada Nabi, tapi tak pernah bertemu, tak pernah panggil. Saya lihat pas samprong doang dia pernah. Jadi Abu Bakar sahabat Nabi, Ibnu Sahabi, bapaknya pun sahabat Nabi, Abu Bakar. Ini ada satu penjelasan tuh ya. Jibril dan Nabi pernah bertanya pada Jibril, coba tolong seperti apa sih kebaikan umat?
Kata Jibril, kebaikan Umar bin Khattab itu kalau semua air dijadikan tinta, pohon dan ranting dijadikan pulpen untuk nulis kebaikan Umar, itu belum ketulis. Terus Nabi bertanya, kalau Abu Bakar segimana kebaikannya? Kebaikan Umar yang tadi itu belum segini-gininya dari kebaikan Abu Bakar. Coba Raja Umar buka kos gitu. Pilihan. Sehingga yang menemani Rasul hijrah Abu Bakar diceritakan sabda dijegel ku orang itu diseret lah entah orang entah kalajeng dina, tapi henteu robah suku henteu robah, karena kalau dia robah takutnya membangunkan Nabi yang lagi tertidur saking ieu sampai ceri-ceri nahan nyeri, tapi henteu ngarobahkeun sedetik aja pengorbanannya kepada Nabi. Maka dijadikan penggantinya khalifahnya yang pertama. Abu Bakar Siddiq, kita wajib percaya bahwa beliau termasuk orang yang mendapatkan keselamatan dan mendapatkan sesuatu yang sangat beruntung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya membenarkan Nabi dalam perjalanan Isra Mi'rajnya. Ini dari orang yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar, dari golongan laki-laki dewasa. Kalau pertama jasa mah ya Khadijah, ya istrinya. Dari golongan perempuan itu Khadijah, dari golongan anak-anak Ali bin Abi Thalib, dari golongan dewasa itu Abu Bakar Siddiq, orang yang pertama kali masuk Islam. Ada yang bilang namanya itu arti kita yang merdeka atau bebas. Abu Bakar itu namanya. Sebab apa? Sebab Abu Bakar itu termasuk orang yang bebas dari api neraka. Ini semua ditanya di kuburan. Orang yang paling dan yang sangat baik dan yang sangat jelek itu yang gak bakal ditanya di kubur. Nurada-rada kayaknya ditanya. Rada-rada. Ya Abu Bakar nggak mungkin ditanya dalam kubur. Makanya naon sih bagus bener. Yang Aun nggak bakal ditanya dalam kubur. Ngapain ditanya? Kayak capeknya nggak bukan tapi itu kubur nggak nanya tuh. Ya ditanya mah itu kepala kubur. Hanya jangan kubur bener jangan kubur salah nggak. Kayak kalau di Nabi itu nggak bakal ngapain malaikat yang nggak berani tuh nanyanya. Itu orangnya yang bener banget, yang paling bener, yang benar nggak bakal ditanya ya. Jelas salah nggak bakal ditanya, ngapain capek-capek nanya. Yang ditanya nanti yang belum dapat ketentuan gitu, disebut baik, kadang-kadang jelek itu disebut jelek, bagus gitu kan. Kira-kira yang masyhur namanya itu Abdullah bin Abi Quhafa. Wakana Abu Bakar Siddiq afdalul umat. Abu Bakar termasuk utama umat Rasul Abu Bakar. Sehingga Nabi pernah berkata, "Lau wusina imanu Abi Bakrin wa imanu ahli ardi min hari ummah yaumil qiyamah la rajaha alaihi." Kalau keimanan Abu Bakar nih ditimbang dengan seluruh keimanan orang umat Nabi sampai kiamat, tetap timbangannya akan lebih baik, lebih berat keimanan Abu Bakar. Jadi menurut iman orang, lebih jasa Masya Allah gitu kan. Tapi alhamdulillah pirang-pirang saya itu jika mau yang payahnya. Sehingga dari kelakuan Abu Bakar itu Nabi mengatakan inna sifatal muhibbin salah sumiatin wa situna sifatan kulluha mawjudatun fi Abu Bakar. Orang yang disebut muhibbin, mencintai Nabi, muhibbin sebenarnya para pecinta. Itu sifat para pecinta itu ada 360 sifat. Itu semua ada di Abu Bakar. Jadi semua orang kecintaannya kepada Nabi benar-benar mengalahkan daripada yang lain-lain. Waktu menuju Sikuwa ta'ala dan dengan arti miraskan Nabi Allah, Abu Bakar pun meyakini tentang adanya Isra itu, bukan hanya segala Isra'nya saja.
An-Nabi kalau musolid itabaka ihtidakan. Kalau ayat itu mana ketika membahas tentang bahasanya ya, bahasa pengantar, bahasa redaksi gitu. Hanya redaksi yang diucapkan oleh pengarang kitab ini adalah redaksi yang sangat bagus. Secara ilmu bahasa itu bagus banget. Itu sahabat Nabi yang paling bagus, Abu Bakar, kedua Umar bin Khattab ya. Dan juga sama ketiga Utsman bin Affan, keempat Ali bin Abi Thalib. Jadi Nabi itu murid-muridnya banyak, tapi yang terkenal yang 4. Maka kadang di lemah murid loba, tapi yang benar-benar mualaf besar itu. Nabi Isa itu muridnya banyak, tapi yang benar-benar ikut atau yang benar-benar memperjuangkan yang 12 doang disebut Hawariyun ya. Nabi cuma 4. Menjadi motor lah gitu. Onderdil di motor kan lomba. Tapi ketika ada motor bisa lomba disebutkan nama ayat bensin. Padahal kan bukan butuh bensin dah bukan. Caranya dia punya perannya besar gitu perannya. Yang 4 orang ini perannya besar sekali. Wali itu di Indonesia banyak wali, tapi kita cuma kenal wali Songo. Wali yang 9 tadi kita nggak pengarang, nyawa Songo. Ya, itu mereka yang punya peran besar banget gitu perannya. Padahal bukan cuma 9, banyak dan sekarang masih banyak. Kamu wali-wali. Nah ini akidatun mukhtasirah wal awami sahlatun muyassara. Ini akidah yang ringkas, padat, jelas. Bagi orang awam ini sahlatun muyassara katanya, gampang lah untuk dicerna. Gampang aja aja gitu. Maka yang bisa tuh. Gampang aja aja. Cek nungguin aja gampang. Cek kurang boro-boro. Nah, dia buat diri penyemangat kepada yang ngaji bahwa ini mudah. Di pesantren itu pasti ini dikaji gitu. Tauhid, akidah itu kan penting. Salah akidah itu waduh, ibadah juga sulit untuk diterima kalau akidahnya nggak benar. Maka akidahnya jangan salah. Akidah itu nggak boleh berbeda. Para nabi syariatnya berbeda tapi akidahnya sama. Zaman Nabi Adam boleh nikah dengan saudara boleh, tapi zaman Kanjeng Rasul nggak boleh temenan. Kami anak aing mau amat gelis ku batu mah pakai saudara tolong. Zaman Nabi Adam nikah itu saudara, karena orang cuma itu doang. Nggak ada lagi orang itu cuma itu doang. Syariat berbeda. Syariat Nabi Muhammad tidak boleh menikah dengan hubungan darah. Tapi syariat Nabi Adam justru wajib menikah dengan yang sedarah. Karena orang baru ada itu doang. Itu pun disilakan. Jadi Qabil Habil iklimanya sehingga Buddha. Qabil itu saudaranya. Lahirnya bareng kan anak Nabi Adam itu double lahirnya. Sekali berojol 2, lahir 2, sepasang. Jadi dalam menikahi itu beda disilang. Si ini ke sini, si ini ke sini. Itu tetap harus ada beda meskipun sama-sama satu darah. Nah itu beda, syariatnya beda, bisa beda syariatnya, tapi akidahnya tetap satu, tauhidnya tetap sama. Nah kalau itu nggak boleh salah berbahaya. Kalau ibadah bisa beda gitu, apalagi yang sifatnya tidak vital, bukan sesuatu yang disepakati gitu. Kayak macam orang beda kunut dengan tidak kunut, ya itu masih bisa ditoleransi. Tapi kalau sholat 5 sama sholat 3, nah itu nggak bisa ditoleransi. Sholat mah 5 gitu. Puasa itu Ramadan, saya puasa mah ganti bukan Ramadan karena mah Rajab wajibnya lah itu error berarti. Jadi pergi haji itu ke Mekah itu udah pasti, udah patok nggak bisa berlomba. Jangan diganti pergi haji ke Bogor itu anak-anak atau ke Taman Mini itu